Bahkan di Poco F7 sendiri ini video pro itu nggak ada. Padahal fitur itu yang paling saya butuhkan ketika bikin video sinematik, guys, ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Sebelumnya kita sudah coba tes gaming ya untuk si Poco X6 Pro ini. Sekarang di sini saya mau coba tes kameranya. Oke. Nah, sebelum kita nanti ke hasil foto dan video, teman-teman saya mau perlihatkan dulu guys ya. Kenapa saya merekomendasikan si Poco X6 Pro ini kalau misalkan sekarang masih ada baru dan harganya sudah turun, sebaiknya digaskeun guys. Kenapa? Karena fitur-fitur kameranya super lengkap, sangat lengkap sekali guys, seriusan ya, sangat lengkap. Bahkan di sini kamera makro juga masih ada di Poco X6 Pro. Jadi yang suka fotografi, yang suka bikin konten, saran saya ambil si Poco X6 Pro ini. Sama seperti saya guys ya. Dan kualitas mikrofonnya juga bagus banget guys. Nah, di sini kita akan coba bahas nih setelah diupdatekan ke HyperOS terbaru ya, teman-teman, ke HyperOS 2.0.207 untuk performa kameranya. Oke. Nah, kemungkinan untuk Poco X6 Pro ini nggak saya jual dulu guys gitu ya, karena ini masih sangat-sangat worth it sih guys kalau menurut saya ya, khususnya buat konten ya atau buat video lah seperti itu. Oke. Nah, di sini guys, kelebihan dari kamera Poco X6 Pro ya. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan Poco F7 sekalipun ya teman-teman ya, untuk si kamera ini, fitur kamera jauh lebih lengkap yang ada di Poco X6 Pro nih. Ini ada Poco F7, kita lihat ya, nih fitur kameranya. Bahkan di Poco F7 sendiri ini video pro itu nggak ada. Padahal fitur itu yang paling saya butuhkan ketika bikin video sinematik guys ya. Itu perlu digarisbawahi ya. Nih, oke. Tuh. Mode Pro ada di sini, teman-teman ya. Pro video ya. Pro video untuk kamera juga ini ada, guys. Lihat ya, ini di Poco X6 Pro. Kemudian, guys, di sini kita lihat di video. Nah, kalau di video di sini untungnya di Poco F7 ini ada mode bokehnya ya. Tuh. Ada fitur bokehnya nih. Nah, di Poco X6 Pro mah ini udah ada guys tuh ya, Poco X6 Pro nih mode bokeh ya. Ini untuk kamera depan dan kamera belakang ada guys ya, di kedua ini nih. Nah, sayangnya guys, di Poco F6 nih, di Poco F6 ini malah nggak ada guys, Poco F6 ya. Untuk di kameranya nih, untuk di kamera depan, kamera belakang, untuk video bokeh itu nggak ada sayangnya. Tapi untungnya untuk di Poco F6 itu di mode Pro-nya ada Pro Video guys. Ini ya. Jadi kita bisa bikin video bokeh ataupun video sinematik di mode Pro-nya di Poco F6. Gitu guys ya. Ini sekelas Poco F7, Poco F6. Ini untuk fitur kameranya masih lebih lengkap si Poco X6 Pro ini guys. Cuman kekurangannya si Poco X6 Pro ini dia enggak bisa rekam 4K 60 fps. Kalau 4K 30 sih masih bisa ya. Tapi 4K 60 masih belum bisa di sini ya. Itu keterbatasan dari SoC-nya. Itu aja sih, teman-teman. Masih belum bisa bikin 4K 60 fps di Poco X6 Pro ya. Untuk fitur foto malah ini sangat lengkap guys. Bahkan untuk foto makro ini ada ya. Makro foto nih. Beuh guys, tuh yang deket-deket model kayak gini bisa ini guys ya. Mantap pokoknya ya teman-teman untuk di kamera Poco X6 Pro yang satu ini. Makanya itu ya, saya rekomendasikan nih buat teman-teman di sini yang suka bikin konten ya. Poco X6 Pro ini mantap guys. Kalau dulu Poco X3 NFC kalau dulu ya. Kalau sekarang Poco X6 Pro guys ya. Oke, yuk tidak berlama-lama aja lah, kita perlihatkan nih hasil video dan foto-foto terbaru si Poco X6 Pro ini setelah update ke HyperOS terbarunya. Oke, yuk langsung aja kita lihat guys. Oke guys, di sini kita lihat ya, ini untuk hasil foto-foto dari Poco X6 Pro setelah update ke HyperOS paling baru.
Teman-teman bisa dilihat di sini ya, saya coba tes ini dari ultra wide, kemudian kali 1 dan kali 2-nya. Nah, antara foto kali 1 dan 0,6 atau ultra wide itu sedikit berbeda guys ya. Di ultra wide ini kalau menurut saya sih jauh lebih lebih menarik hasilnya guys dibanding kali satunya. Nah, teman-teman ya, ini luar biasa guys. Nah, ini kali 2-nya nih. Nah, di sini juga saya coba tes untuk foto makro guys ya nih. Saya coba foto makro, ini jaraknya deket banget teman-teman ya. Dan juga ini nih, saya coba foto, ini jaraknya kurang lebih di 4-5 cm. Nah, ini juga bunga deket banget dan hasilnya bagus. Nah, di sini saya coba bandingkan guys. Ini untuk di kamera depan ya, untuk kualitas foto bokehnya. Kalau kita lihat guys, untuk di kamera depan itu masih sedikit ada kurang bersih guys untuk di pinggir-pinggirnya. Nah, kalau ini hasil foto bokeh kamera utama atau kamera belakang dan bokehnya rapih banget cuy ya. Nah, ini salah satu perbedaan antara kamera depan dan kamera belakang di foto bokeh. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di kualitas videonya. Oke guys, saya coba tes di sini untuk kamera depan dari Poco X6 Pro setelah kita coba updatekan ke HyperOS paling baru ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat sih ini stabil parah guys ya. Ini saya coba sambil jalan. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan dia masih stabil ya. IS-nya juga mantep nih. Oke. Ini untuk kamera depan dan tanpa mode bokeh. Kita akan coba tes di sini teman-teman untuk mode bokehnya di kamera depan ya. Oke. Oke, saya coba tes ini untuk di mode bokehnya ya, untuk di kamera depan. Dan saya rasa sih ini stabil juga ya. Tuh. 1080p 30 fps guys ya. Ini untuk di kamera depannya. Mode bokeh stabil. Oke ya. Kita lihat. Tuh. Pokoknya Poco X6 Pro ini kalau menurut saya sih masih worth it parah guys. Oke ya. Nah, ini untuk kualitas dari kamera depannya di mode bokeh. Oke. Sip. Sekarang di sini saya coba tes ini untuk di kamera depan di 1080p 60 fps guys. Oke, kita lihat ya. Tuh. Ini masih sangat stabil cuy. Ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Si Poco X6 Pro ini kalau menurut saya sih ini masih sangat-sangat worth it banget. Ya. Khusus buat para konten kreator ataupun yang ingin buat konten video ya. Poco X6 Pro ini masih andalan saya sih guys ya. Untuk bikin videografi ya. Oke. Nih teman-teman bisa dilihat ya, ini di 1080p 60 fps tuh. Oke, dia stabil banget ya, mantap. Oke guys, di sini kita coba tes ya, ini di 1080p 30 fps. Kita coba dari resolusi ini dulu ya. Dan di sini juga dia stabil banget guys tuh ya, untuk kualitas dari kameranya. Oke, coba memang untuk buat sinematik sepertinya perlu di 60 fps teman-teman biar lebih stabil ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini di 1080p 30 fps. Oke, teman-teman bisa dilihat ya kualitasnya ya. Oke, sekarang di sini kita coba tes di 1080p 60 fps-nya. Nah, teman-teman di sini kita coba tes ini di 1080p 60 fps untuk di kamera utama ya, atau kamera belakangnya nih. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat di sini untuk kualitas dari autofokusnya. Oke, lihat. Ini di 60 fps. Tuh, mantap sekali guys ya. Dan yang paling saya suka di Poco X6 Pro ini adalah kualitas dari mikrofonnya, guys. Nah, teman-teman di sini ini saya coba pakai tanpa mikrofon eksternal ya. Sama tadi juga di kamera depan itu saya nggak pakai mikrofon eksternal. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini, guys. Ini keren banget ya. Ini di 1080p 60 fps. Oke. Sekarang kita coba tes di resolusi tertingginya di 4K 30 fps seperti apa guys ya. Oke. Oke guys, di sini kita coba di 4K 30 fps dan ya
Kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi dia ini memang agak sedikit gimana gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah biasa pakai 60 fps, pasti bakalan kelihatan beda ya. Nah, ini untuk autofokusnya kita coba lihat, guys. Ini dia, lihat untuk di bagian area belakangnya dia blur, dan untuk titik fokusnya ini benar-benar good ya. Tuh, teman-teman bisa dilihat. Nah, jarak segini, lihat yang di belakang masih blur. Dan jarak segini juga yang di belakangnya itu masih blur, guys. Oke ya. Ini keren parah sih. Untuk di kamera 4K 30 fps. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk di 4K 30 fps. Sekarang kita coba tes di kamera ultrawide-nya, di kamera belakang ya. Kita lihat teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita coba tes ini di 1080p 30 fps untuk di kamera ultrawide. Kalau saya lihat di sini, ini untuk di area warnanya ya, agak sedikit gimana gitu guys. Tuh. Tapi untuk kualitas foto itu di ultrawide, kalau menurut saya sih bagus guys ya. Di ultrawide ya, itu untuk kualitas fotonya. Teman-teman juga mungkin tadi di awal dilihat ya untuk hasil foto-fotonya, itu di ultrawide, itu keren parah guys. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk di ultrawide-nya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya penasaran untuk di ultrawide kita coba vlogging ya. Ini kita coba pakai ultrawide di 1080p 30 fps. Kurang lebih kualitasnya seperti ini ya, ultrawide. Dan dia juga stabil guys. Lihat ya. Ini saya coba agak lari ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini di ultrawide. Jadi gimana menurut teman-teman untuk di kamera Poco X6 Pro yang satu ini? Oke. Keren. Oke guys, di sini saya coba tes ini untuk di kamera utama ya, kamera belakang, dan di sini saya coba balikan ini pakai mode bokeh. Jadi Poco X6 Pro ini lengkap banget guys. Untuk kamera depan dia ada mode bokehnya, kamera belakang juga ada mode bokehnya. Nah, kurang lebih hasil video bokehnya atau video blurnya seperti ini. Oke. Dan dia juga stabil parah cuy ya. Aduh, lumayan guys ya. Ini bikin video cukup capek juga nih, keliling-keliling di Taman Kota Ciamis. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk di kamera utama mode blur atau mode bokehnya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya coba tes ya. Ini di kamera dual views. Teman-teman bisa dilihat untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau di dual views ini untuk di kamera depannya dia malah getar guys. AS atau stabilizernya malah nggak aktif ya. Ini sudah bukan rahasia umum. Jadi di dual views itu memang kadang seperti ini. Kita coba balikin, ini fokus di kamera depan. Kita coba fokus di kamera utamanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau mau buat vlog kurang lebih seperti ini guys. Kita coba akurasi autofokusnya. Lihat teman-teman ya, ini autofokus ke ranting pohon yang kecil seperti ini juga dia masih bisa ngedeteksi ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman ngevlog ya. Tuh. Ini keren parah guys. Ini di dual views kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk kualitas dari kameranya. Oke. Oke guys, di sini saya coba tes ini di makro video ya, teman-teman bisa dilihat ini ada seekor serangga guys, lihat nih. Ada seekor serangga di batang pohon. Ini saya jaraknya kurang lebih di 7 cm atau 5 cm ya. Teman-teman bisa dilihat ya, ini dengan menggunakan kamera makro bawaan guys, lensa makro bawaan di Poco X6 Pro. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini guys ya. Ini untuk di kualitas videonya ya. Lihat, ini kita coba deketin lagi, bisakah? Oke, ini sudah deket banget guys dengan si serangganya ya. Keren banget sini, luar biasa guys ya. Mantap. Oke guys, di sini kita coba tes ya. Ini bandingkan ya untuk di resolusi 1080p 60 fps. Yang sebelah kiri ini Poco X6 Pro dan yang sebelah kanan ini Realme 12 Pro Plus guys. Oke ya, kita coba lihat. Ini di kedua smartphone ini menurut teman-teman lebih oke yang mana untuk kualitas videonya? Kalau di Realme 12 Pro Plus ini cenderung diimprove ya untuk kualitas dari
warna daun ya. Warna daun jadi sedikit lebih hijau guys. Kita lihat ya, tuh di Realme 12 Pro Plus. Kalau di Poco X6 Pro ini justru lebih real ya. Untuk si warna daunnya itu lebih real di Poco X6 Pro. Oke. Kurang lebih seperti ini guys. Dan kalau menurut saya sih ini udah keren banget ya. Tuh. Mantap. Oke guys ya, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan untuk kualitas kamera di Poco X6 Pro ya. Ini setelah update ke HyperOS terbaru Ekor 207. Kalau menurut saya sih ini untuk di kameranya sudah bagus banget guys ya. Nah, saya coba bandingkan juga dengan Realme 12 Pro Plus, itu bahkan lebih stabil ya di Poco X6 Pro untuk 1080p 60 fps-nya guys ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih nggak masalah teman-teman untuk diupdatekan ke HyperOS 207 ini. Dan untuk tes gaming juga di video saya sebelumnya itu sudah mantap banget guys ya, udah bagus banget. PUBG Mobile juga mentok 120 fps, kemudian Mobile Legend juga di sini mentok 120 fps guys ya. Jadi tunggu apa lagi, yang masih belum ada notif tunggu ya, cek berkala. Yang sudah ada notif langsung saja diupdatekan guys ya. Oke. Itu aja ya, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.